baik supaya sesuatu hal yang tadinya tidak ada pahala dan juga tidak ada dosa bisa berubah menjadi baik ataupun berpahala. Termasuk niku wau min husnil islamil mar'i tarkuhu malayani. Kalau memang nggak ada faidah ya sudah tinggalkan saja. Banyak contoh-contoh yang mubah niku HP, mangan itu dulu. Itu semuanya adalah hal-hal yang mubah. Pakai HP boleh, nggak pakai HP boleh. Makan ya boleh, nggak makan juga boleh. Tidur atau tidak ya terserah. Tapi nanti hukumnya itu mengikuti. Jadi ketika sesuatu yang mubah kita perbaiki niatnya. Contoh tidur, kalau tidurnya itu nggak ada niat, pokoknya tidur ya sudah, nggak ada pahala, nggak ada dosa. Tapi seandainya tidur diniati, misalkan tidur supaya nanti bangun tengah malam ataupun nanti supaya subuh bisa bangun, maka tidurnya semalaman itu dihitung pahala. Itu kalau sesuatu perkara yang mubah. Contoh lagi seperti halnya makan kalau hanya sekedar menuruti hawa nafsu saja, yang penting kenyang, ya hanya mendapat kenyang saja, yang nggak berdosa, yang nggak berpahala. Tapi seandainya diniati kita makan supaya kita makan, sholat bisa bersemangat, ngaji semangat, maka semua itu makan menjadi keberkahan dan bermanfaat, juga berpahala. Napa malih teng mriki tarkuhu malayakni, sesuatu hal itu yang memang nggak ada faidah. HP hukumnya mubah, tapi nanti penggunaan akan menjadikan hukum tersendiri. Misalkan ketika HP untuk nonton yang melanggar, yaitu yang bermaksiat, maka ya berdosa. Seandainya HP digunakan untuk hal-hal yang positif, negatif, atau maling ngaji, wasiar, untuk sesuatu perkara yang baik-baik, maka itu akan menjadi ladang pahala. Dan sebaliknya, normalnya zaman saat ini zamannya viralnya TikTok, ya monggo bijak-bijaklah menggunakan HP ataupun bijaklah menggunakan sesuatu hal yang memang itu hukumnya mubah. Nanti hukumnya itu menjadi mengikuti apa yang dilakukan oleh sesuatu itu sendiri. HP nganggo nonton sing apik-apik ya berpahala. Kuota, pulsa dan lain sebagainya itu mubah semua. Ketika digunakan yang baik akan berpahala. Digunakan yang tidak baik ya niku. Makanya termasuk ke bijak niku jangan hanya karena viral saja terus ikut-ikutan viral. Ikutlah viral tapi ambil positifnya saja. Yang negatif nggak usah diikuti. Kalau bisa ya ditinggalkan, kalau nggak bisa ya minimal nggak usah mengikuti. Maksudnya ketika pegang HP nontonnya terus karena wis ndelengi wis orole dosa, wis oleh dosa tok, tambah ikut-ikutan meramaikan. Jadi ketika memang mau meramaikan hal-hal yang positif saja, apa manis yang mesti telek santri ataupun lain sebagainya, ya cobalah bijak-bijaklah menggunakan sosial media. Sebisa mungkin kita itu bijak dalam menggunakan sesuatu hal yang memang itu boleh aslinya. Jadi nanti hisabnya itu yang mengikuti penggunaan itu. Masalah TikTok niku monggo. TikTok kan hukumnya bagaimana? Ya boleh, asalkan digunakan dengan yang baik-baik saja. Ketika memang itu menjadi nggak baik, ya berarti hukumnya mboten bisa. Jadi walaupun belum bisa, kita menghindar daripada hal menonton yang memang itu bermaksiat, minimal kita itu tidak bisa ikut-ikutan yang memang itu melanggar syariat. Cukup jadi penonton saja. Niku wis hitungnya pirang-pirang lah, tapi minimal ini harus aja sampai melu-melu lah gunakan. Termasuk niku tarkuhu malayakni niku layak nih niku bahasa Arab biasanya ana wong layak nih, apa ini ya layak nih, maksudnya nggak berfaedah, nggak bermanfaat lah. Supaya berfaedah ya gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Duwe kuota nggo nonton besok ya bisa pakai kuotanya pirang gigan tengah apa untuk ngaji apa bang sholawatan, silahkan. Intinya semua ada syariatannya, ada
tuntunannya, ada panduannya. Jadi monggo lah, bijak-bijak saja. Rawahum riwayatin hadis sapa Imam Tirmidzi wa ghairuhu hakada ya kaya mengkono kene hadis. Al hadisu tawi hadis asali sasaro kang kaping 13 iku an Abi Hamzata saking diriwayataken saking Abi Hamzah Anas bin Malik. Anas bin Malik nama lainnya niku Aba Hamzah, asline ya Anas. Anhu khadimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Anas itu yang menjadi juru ladene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma la yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ora diarani iman kang sempurna. La yu'minu ora diarani iman kang sempurna sapa ahadukum salah siji sira kabeh hatta yuhibba sehingga demenaken sapa ahad li akhihi akan sapa ahad li akhihi maring sedulure ahad ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa ahad li nafsihi maring awak dheweke ahad. Hadis yang ke-13 kitab Arba'in Nawawi niku la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma la yuhibbu li nafsihi. Tidak dinamakan mukmin, iman yang sempurna, orang yang tidak bisa pendek tapi angel. Tapi minimalnya tuh, minimalnya tuh, ini masalah doa sing memang gratis. Minimal itu wong liya didongakna. Mungkin bermasalah berbagi ada saja yang sulit karena mungkin pas-pasan ataupun bagaimana. Maka masalah doa, ketika memang kita itu merasa muslim adalah saudara kita, ya doakan. Soalnya doa itu ngurus sama modal. Kowe siapa? Coba setiap hari saja sing biasa dongak nang wong liya siapa? Dongakna dhewe lagi mungguan. Biasanya kayak gitu. Padahal itu hal yang gratis. Ora sama modal, tinggal ngangkat tangan mengucapkan kalimat minta kepada Allah niku abot. Ya niku karena doa niku ibadah. Abot ganjarane gede. Makanya ya zakat bar sembahyang niku ya ndongakna karo wong Islam kabeh. Allahumma fir lana wali walidina ataupun intine doa wis nggo bahasa Jawa ora apa-apa. Wong Islam kabeh Allahumma farij ummata sayyidina Muhammad, Allahumma fir ummata sayyidina Muhammad. Orang bisa berdoa untuk orang lain istiqomah. Niku orangnya hebat, tak acungi jempol, alim, asli alim. Soalnya yang alim sih bisa kayak gitu, nggak sih orang itu ya. Dewa gue lagi angel-angel dan bersembayang langsung mungkin doa itu kalau seandainya anak butuh duit top, butuh sing kayong mentok baru dongeng. Tapi nggak harus kayongnya orang ya orang dongeng. Jadi ini termasuk la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya enggak masalah yang lain ya, masalah pergaulan, ya sosial intinya seperti itu. Lalu untuk yang sesama saudara itu ya masyarakat, masalah tetangga, fakir-fakir. Itu ya intinya sosialisasi. Tapi ketika orang itu bisa berdoa nganggo wong Islam niku berarti sosialisasinya maksudnya ya, tidak jangan kan entang yo kopi ning kok tutup ditalah ning mburi kan entang rasa wadah kopi iki dolanan. Jadi ya bismillah usaha. Al hadis Rabi, al hadisu utawi hadis ar-Rabi asyara kang kaping 14 iku an Habib an Ibnu Mas'ud diriwayatkan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kala ngendika sapa Imam Ibnu Mas'ud rupane niku kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damul mri'in la yahillu ora halal. Apa damu mri'in getiye seseorang muslimin kang muslim illa bi ihda salasin kecuali karena sebab 3.
tidak halal menyakiti ataupun tidak halal memerangi. Maksudnya memerangi ini bukan berarti perang ya, intinya yes menyakiti lah, entah itu dengan mulut, perbuatan ataupun yang lain. La yahilu damu mri'in muslimin li illa bi ahad bi ihda salasain, kecuali dengan adanya salah satu tiga. As-sayyibu zani, yaitu randa, azani kang zina, wa nafsu lan seseorang atau awak-awakan bin nafsi sebab membunuh awak-awakan, maksudnya bunuh-bunuhan. Watariku lan orang yang meninggalkan lidinihi maring agamane man, al mufarriku kang misah lil jamaati maring golongan. Niki kalau hanya membaca terjemah ya akhirnya tidak halal darahnya orang kecuali tiga. Wah sing telu kudu di maksudnya perang ini bukan perang-perang bunuh-bunuhan, tidak. Perang itu intinya napa namanya menyakiti ataupun menzolimi ataupun melakukan apa, melakukan bully, melakukan, intinya janganlah. Berarti ini hanya menunjukkan karena sangat buruknya kelakuan tiga golongan ini. Maksudnya akhirnya kan seperti itu, karena sangat buruknya, sangat dianggap sangat dosa besar lah, termasuk nih wau as-sayyibu zani randa sih dia mas dituranda tok, maksudnya sudah dari kabeh nih wau wa nafsu binafsi, dan orang yang memang suka bunuh membunuh. Jadi ngeten, orang yang bunuh membunuh itu qatilul orang yang bunuh dan yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka kalau bukan urusan lain yang atalase. Karena nopo, ketika orang wis memang niatan bunuh-bunuhan ataupun niat perang sing memang tidak ada anjuran niku, misalkan terbunuh itu juga kekinar. Karena apa? Itu apes saja. Seandainya kan dia yang menang, ya dia yang membunuh. Berarti sama-sama ada keniatan. Makanya kadang ada pertanyaan, lah bisa nih, itu kan orang yang terbunuh atau korban. Dalam arti kalau memang tidak ada tuntunan syariat ataupun memang yang membolehkan lah. Wow. Makanya memiliki perbuatan yang seperti itu termasuk dosa besar, yaitu yang ketiga adalah watariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, yaitu orang yang suka memecah belahkan umat. Apa mana kasusnya lagi akeh, sing senengane memecah belahkan umat, sing Islam senengane provokasi pada bait Islame. Zaman dulu itu jelas Islam karo non Islam, tapi nggak saiki Islam karo Islam angel. Jadi ketika yang seperti itu janganlah. Watariku lidinihi, yaitu orang yang meninggalkan agamanya, otomatis dia itu mufarriqul lil jamaah, memecah belahkan umat. Pemalingi polemik nasab. Ya hati-hati, mohon, boleh percaya atau tidak percaya monggo. Yang memang punya dalil ilmiah monggo. Tapi jangan sampai kita terpecah belah oleh yang hal-hal khilafiyah, apalagi masalah hukum yang fikih yang memang sifatnya khilafiyah. Ya udah, tidak usah terlalu buat bantah-bantah, apalagi sampai memecah belahkan pondok dengan pondok ini, alumni ini dengan alumni ini. Oh, pengurus masjid karo pengurus masjid liane, sholat pengurus masjid karo pengurus gereja. Ya intinya seperti itu lah. Soalnya pecah belah umat, termasuk orang yang suka memecah belahkan umat. Ini termasuk dosa kecil. Orang bisa harus suka menang mau. Menang itu lu aman daripada melu-melu ngomong sing akhirnya jadinya provokator, apalagi zaman media sosial nih. Zaman media sosial ini gawat. Secuil-cuil komen ini ku sing memprovokatori. Ya, berat. Iso rasa melu-melu. Cari aman saja ngoten niku. Pun iki kangge arepain pun lanjut teng wasiatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken wasiatul Mustafa bab tentang masalah peringatan bagi hal-hal atau makanan yang haram. Niku sampun terus taksih wonten setunggal. Ya Ali, sobat Ali layak balu orang nerima. Sapa Allah Gusti Allah taala salata ing salatan ing salat bila wuduin kelawan tanpa wudu.
wala sodakotan lan orang nerima sodakoh, orang nerimane sapa Allah ing sodakoh minal harami saking perkara haram. Layak balullahu ta'ala sholatan. Jadi hadis selanjutnya dalam kitab Wasiatul Mustafa, ya Ali layak balullahu ta'ala sholatan bila wudu'in wala sodakotan minal harami. Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang yang tidak dengan wudhu. Jadi makanya tentang masalah fikih niku pertama yang dibahas air wudhu, karena itu adalah sesuatu yang menjadi kesempurnaan ibadah nantinya. Ketika wudhu mboten sah, sholatnya ora sah. Jadi wong ora wudhu sholat ya tidak sah, tidak akan diterima. Makanya kayak kita itu belajar niku mulai dari awal saja. Masalah sesuci, masalah wudhu, semacam itu supaya bisa melakukan ibadah, sholat dan lain sebagainya dengan sempurna walaupun belum bisa khusyuk. Tapi kita mulai dari yang paling gampang saja, belajar masalah wudhu, belajar masalah air, intinya nih wow. Terus layak balullah, tentu mboten terima juga wala sodakotan minal karomi, juga Allah niku tidak menerima sodakohnya seseorang yang dilakukan atau dengan barang haram. Hasil haram tidak akan diterima. Misalkan ada orang menyumbang hasil daripada korupsi, hasil daripada apa namanya mencuri, tidak akan diterima hal-hal yang seperti itu. Walaupun nyatanya bagi orang yang menerima itu ada manfaat banyak, tapi untuk pahala tidak akan. Karena memang ibaratnya kata Imam Sya'roni itu ibaratnya teng kitab niku wau Minah Husaniyah. Orang yang bersedekah dengan barang haram itu ibarat mencuci pakaian dengan air kencing, air najis, air kencing. Jadi mau seperti apa ya nggak bakal suci, pasti menjadi tambah najis. Sama halnya seseorang yang melakukan apapun niku wau didasari dengan hal-hal yang haram. Apalagi teng kitab Minah Husaniyah, wong sing senengane mangan haram niku salate dadi ora berfaedah. Ya gugur, dari gugur itu sudah melakukan sholat memang wajibnya sudah dilaksanakan, tapi nggak ada faedah, pahalanya seseorang, maksudnya akhir kesempurnaannya tak ada. Makanya lanjutannya berikut, bahkan ketika orang itu hasilnya tidak baik ataupun barang syubhat, kalau dalam keterangan yang lain itu, dan juga jangan sampai kita itu bersedekah dengan barang syubhat ataupun barang-barang yang tidak disukai niku makruh. Kalau bisa nggak usah panganan luwian di nekna sing enak kanggo dewek pakaian, ya intinya seperti itu. Ataupun memang sesuatu hal-hal yang syubhat, nemu duit nekna wong, itu barang syubhat di nekna wong. Kalau memang menemukan uang, ini keterangannya ada, isi terangna bab lu kotor. Lain nemu duit ya kena uang, itu barang syubhat. Hukumnya bagaimana? Makruh, jangan. Soalnya ya itu wow, kecuali nggak usah dikasihkan, biar orang lain yang menemukan. Itu bisa, rakyat bisa. Mau pergi bagi-bagi. Itu barang syubhat, jadi sambung. Nah, terus terlanjutannya ya Ali ampun wau bila udin walas sotakotan minal harami. Ya Ali, ya sahabat Ali, ya la ya zalu ora kingsir sopo al mukminu wong kang mukmin fi ziyadatin ing dalam nambahi, fi dinihi ing dalam agamane mukmin, ma ing perkara lam yakul kang ora mangan sopo si mukmin al harama ing perkara haram. Lanjutanipun, ketika orang itu menghindari ataupun nggak mau makanan haram, maka kualitas iman, kualitas agamanya akan naik. Tapi selagi orang itu masih mengkonsumsi hal-hal haram, mencari rezeki dengan hal yang haram, boten bakal bisa naik keimanannya, dan nggak akan yang namanya ibadah itu jadi tambah sergap, apalagi khusyuk, apalagi tenang, nggak akan. Karena wingis keterangannya orang yang suka gemar mencari perkara haram, mengkonsumsi perkara haram,
orang itu akan mati hatinya dan akan sedikit ibadahnya, otomatis ya tidak akan tenang hidupnya karena memang yang dikonsumsi. Makanya ketika ada orang menanyakan misalkan bagaimana supaya sholat khusyuk, bagaimana supaya kita tenang dalam ibadah, pertama minahusannya salah satunya hal-hal yang menjadikan kita tenang, ibadah bisa tenang itu yaitu satu, ketika kita usaha cari yang halal, ketika makan cari yang halal. Apa maling seandainya untuk nafkah suami, nafkah istri, suami ataupun nafkah keluarga, ini jangan sampai hal-hal yang memang diharamkan. Khawatirnya malah menggelapkan hati para keluarga itu, akhirnya anak bandel nggak mau sholat, itu sababiah hatinya itu keras bahkan mati karena memang sering diberi racun, yaitu racun makanan yang haram dari orang tua. Apalagi anaknya yang lagi di pondok sekolah dikirimi nganggo hal-hal kiriman hasil yang haram, mboten wonten berkah bocah niku, akhirnya walaupun pinter dilalai wonten mawon ataupun hatinya mati karena memang secara tidak langsung anak itu diracuni oleh orang tuanya sendiri. Terus tidak akan menambah yang namanya kualitas agamanya dan kualitas imannya. Selagi orang itu masih mengkonsumsi haram, jangan harap bisa tenang ataupun bisa meningkat kualitas ibadahnya. Makanya kan kita taklim zuhud niku pertama termasuknya anak ulama. Yang taklim takoni mboten kok kenapa nggak mengarang kitab yang seputar tentang zuhud? Soalnya zaman sekarang itu banyak orang yang nggak zuhud. Nah, kata ulama itu saya sudah mengarang kitab zuhud, yaitu kitab tentang jual beli. Orang itu ketika jual beli muamalah pekerjaan dia dengan tuntunan syariat, nggak mau yang haram, nggak menipu, tahu ilmunya supaya tidak haram, untuk takaran adil dan lain sebagainya, itulah zuhud. Jadi zuhud itu nggak harus langsung diam diri menyendiri, tidak. Zuhud itu ketika kita melakukan apapun, usaha, dagang, niku dengan didasari syariat, yaitu jauhi yang haram, lakukan dengan yang halal, takaran jujur, niku termasuk zuhud. Zaman sekarang zaman sekarang zuhud zaman sekarang itu ya menjauhi hal-hal yang seperti itu. Dan kita ketika melakukan muamalah setiap hari, yang jualan-jualan, yang menjadi karyawan-karyawan, yang menjadi bos, ya jangan dolim seperti itu saja, itu termasuk orang yang zuhud. Jadi orang aneh-aneh zuhud kudu ndekem, ora gelem bermasyarakat, ora gelem gabung karo kanca batin, bukan. Zuhud itu ingin meninggalkan hal haram, melakukan hal halal, niku wis diarani zuhud. Yang lagi jualanlah dengan jujur, yang lagi bekerja menjadi karyawan dimanapun ya berusaha jangan makan gaji buta, kerjanya orang gajine ya, niku kan termasuknya yaitu hal-hal yang perlu ditinggalkan. Ya ali la yazailul mu'minun fi ziyadatin fi dinihi malam yakul haq. Wa man utayu sapane mau iku faroko misah, menghindar ataupun menjauh sapa man al ulama ing ulama, barang siapa yang menjauh memisahkan diri daripada ulama, mata mangka mati apa qalbuhu atine man, wa amiyalan buta sapa apa qalbuhu an taatillahi ta'ala, ando jauh daripada taat kepada Allah Ta'ala. Hadis selanjutnya, orang yang menjauh daripada ulama, hatinya akan mati dan dia akan terbutakan tentang masalah taat kepada Allah. Ya niku ora bisa apa-apa wis melu mawon. Maksudnya ketika perkara wong alim insyaallah para ulama ya melu-melu apik, ora mungkin karo wong ulama terus dijaga sing ora-ora kan tidak mungkin. Jadi seperti itu. Makanya sawadewadene sak ora senenge karo siapa aja sampai menghindar kepada para ulama. Teruslah mendekat para ulama. Ulama niku sinten? Ulama itu ya orang yang melakukan hal-hal kebaikan, yang mengajak kita dalam hal kebaikan, termasuk orang yang mempunyai ilmu mengajarkan kebaikan, itu para ulama.
mata qalbuhu wa amiya am taatillahi taala. Ya li sahabat aliman utawi sabane wong karo amaca sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an walam yuhilla lan orang ngalalaken sapa man halalahu ing barang halale Al-Qur'an walam yuharrim lan ora ngaromaken sapa man haramahu ing perkara harame Al-Qur'an kana mangkana sapa man iku minal ladina saking golongane wong akeh nabadu kang padha buang sapa alladina kitaballahi ing kitabe Allah waro adzuhurihim ing dalem burine gegere alladina. Orang yang memang berpedoman kepada Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an tak pasti pahala. Maksudnya orang yang berpedoman pada Al-Qur'an tapi dia tidak mau melatih dirinya itu untuk mengamalkan. Yang ngaku Al-Qur'an adalah pedomannya, tapi kok Al-Qur'an nggak buat pedoman, padahal harus dihalalkan, padahal harus diharamkan, tapi kok masih terus saja begitu. Ibaratnya ini kayak wong buang Al-Qur'an, dibuang buri karena tidak dianggap. Makanya secuil-cuil bapak ketika memang salah kan memang tidak bisa terhindarkan, manusia pasti tempatnya salah, tapi minimal setelah kita melakukan kesalahan kita istighfar, kita tutup, kita kejar dengan amal baik. Misalkan tadi salah, ini perbaiki, tobat, berterus seperti itu dengan harapan husnul khotimah, itu saja. Jadi nggak terhindar dari salah, nggak akan bisa. Manusia itu tempatnya salah. Bedanya nanti orangnya itu mau menutup ataupun mengejar dengan kebaikan, sedikit apapun kebaikan itu menutup semua kesalahan. Salah balik maning ini salah nglakoni apik, salah bagian nglakoni apik, istighfar lah apa intinya ngoten niku.